Kebersediaan kita untuk divaksin tanpa dipaksa oleh siapapun. Untuk apa divaksin? Kita divaksin nih, disuntik. Tapi psikologi kita nggak yakin. Artinya berdampak kepada anak SMK itu semua. Sampai-sampai akhirnya kan mengeluarkan kata-kata enak kan terhadap kepala sekolah itu. Itu hal yang wajar secara agresivitas manusia. Dia kecewa dengan hasil paksaan. Gadis mengultimatum keksek, keksek mengultimatum guru, guru mengultimatum wali kelas mengultimatum anaknya. Ini jadi korbannya itu fokusnya kepada siswanya itu sendiri. Karena kenapa? Walaupun dia bukan disebabkan oleh vaksin yang masuk ke dalam aliran darahnya itu dia tumbang, psikologi dia sudah duluan mengundang ritme ketidakyakinan yang sampai akan masuk ke dalam kehidupan dia. Maka sepertinya dalam kampanye ini baru dalam ini yang kita ketahui, belum terpublik, yang belum terorbit di media. Apakah keadaan ada? Hanya namun hari ini pemberitaannya kurang seimbang. Oke, ada yang sembuh, alhamdulillah. Tetapi yang mendapatkan efek negatif dari hasil vaksin juga harus diberitakan. Artinya Pak begini Pak, secara psikologis ini kita berbicara psikologis, artinya juga pemerintahnya harus mempunyai peran. Bagaimana cara menyembuhkan seseorang itu? Yang pertama karena sakitnya secara badan, yang kedua secara psikologisnya pemerintah juga berperan. Apa sih sebenarnya pemerintah itu memberikan? Misalkan konseling lah kepada seseorang yang juga yang mengalami shock terapi lah istilahnya kan. Dan juga kita melihat juga nih perkembangan hari ini. Kita mengetahui melihat beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, pernyataan dari kepala dinasnya ini sehingga mengundang masyarakat, mengundang akademisi, mengundang istilahnya masyarakat umum lah. Itu menjadi suatu kewaspadaan lah kepada masyarakat. Masyarakat wajib divaksin. Itu artinya mengundang itu. Jika tidak divaksin, artinya kita tidak boleh hidup di bumi ini. Secara garis besarnya begitu Pak. Ayo gimana cara pandangan Abang? Gadis kan di bawah sekda, sekda di bawah gubernur, gubernur di bawah presiden. Dan secara politik kita paham alurnya. Kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Aceh terlepas ada kebaikan ketika seorang kadistik mengatakan Pak Presiden menyaksikan langsung vaksin di Aceh. Suatu kebanggaan lah. Karena itu Bang, secara konsep ilmu politik disebut sebagai the killing words. Memang nggak dengan senjata, dengan kata sekarang kita dibunuh. Berbagai macam redaksi katanya. Terlepas seorang gadis yang menyebut itu paham atau tidak, tetapi yang saya pahami, setiap kata-kata yang datang dari sebuah warisan tertinggi dalam politik yang disampaikan kepada orang di bawahnya bermakna killing words ataupun the killing protection yang memang orang nggak mati langsung. Orang mengalami shock atas apa yang disampaikan seseorang, itu seseorang juga mati mentally, secara mental. Maka seorang kadistik yang dia duduk di sebuah jabatan yang berhubungan dengan pendidikan, bagi saya cukup kontradiktif apa yang sepatutnya beliau lakukan. Apakah sewajarnya beliau menyampaikan seperti itu? Memang kalau melihat ranah nih Bang, kalau melihat ranah memang kepala sekolah itu memang naungan dari kepala dinas pendidikan. Tetapi kan yang berbicara tentang medis ini kan mempunyai wadahnya sendiri seperti dinas kesehatan. Kok bisa masyarakat kita? Kok tugas pokok dari kepala dinas pendidikan ini sudah menjadi tambahan lagi loh. Ini sosialisasi tentang vaksinasi juga punya ranah dari dinas pendidikan. Kalau abang tanya wajar atau tidak, bagi saya sangat tidak wajar. Kita bertanya lagi apa motif seorang gadis menyampaikan kalimat seperti itu. Semoga salah ya. Ini saya prediksikan agar kekuatan politik yang dimiliki dalam politik kali itu tetap terjaga. Jadi I will do everything stupid. Dia akan melakukan sesuatu yang bodoh untuk menjaga kekuasaannya. Marwah dia ya. Marwah itu yang marwah nirmoral. Nirmoral. Dinas pendidikan, kan? Pendidikan cukup penting loh Pak. Iya. Bahkan Paulo Freire itu salah seorang aktivis pendidikan dari Brazil menyebutkan education is liberation. Pendidikan itu adalah kebebasan. Kenapa sampai pada redaksi seorang aktivis itu seperti menghukum, mengekang dan memenjarakan agar mahasiswa itu harus divaksin. Kalimat harus, tapi kita harus memahami. Iya, harus. Dan jika tidak, maka lebih baik mengundurkan diri. Nah,
Artinya memang sudah, ya mau tidak mau ya kepala sekolah ya harus. Apalagi kalau kasusnya kepala sekolah yang mendapat jabatan kepala sekolah dengan menyuap. Mak, ini kalau nggak kita ultimatum ini bisa dicopot kita ultimatumnya. Jadi orientasi pikirnya bukan lagi kebaikan, tetapi keuntungan. Kalau kita bisa, makanya nggak mau maju pendidikan kita. Semoga ini menjadi asumsi kita. Semoga salah. Semoga ini salah. Tapi kalau dilakukan pada suatu itu menjadi sesuatu yang sesuai, ya kita harus sebenarnya juga pemerintah juga harus menyampaikan klarifikasi lah istilahnya, bahwasanya vaksinasi ini memang pada dasarnya memang dibutuhkan kepada masyarakat. Secara dari sebenarnya secara penyampaian aja sebenarnya. Apakah memang ini secara perpolitikan ataupun secara sosial ataupun secara hukum, kita tidak berbicara tentang kesehatan ini, Pak. Ini saya melihat, menurut saya asumsi saya, ini memang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Seperti yang Mas sampaikan tadi, Presiden punya instruksinya kepada gubernur, wali kota dan sebagainya sampai ke bawah, sampai korban itu adalah anak murid. Artinya anak murid ataupun siswa ini mau tidak mau ya harus dilakukan vaksinasi. Saya sempat berpikir seperti ini, Pak. Kenapa tidak pada hal yang substansial ada semacam program vaksin? Kenapa kita tidak memvaksin masyarakat dengan pendidikan? Kenapa kita tidak memvaksin masyarakat dengan kebutuhan mereka? Kenapa kita tidak memvaksin masyarakat itu dengan sebuah informasi yang bagus, yang itu bisa meningkatkan pola pikir mereka? Kenapa vaksin itu sudah seperti bisnis juga hari ini kita lihat terlalu terjual habis, dapat keuntungan. Ini kan spekulasi kita, asumsi kita. Makanya podcast ini asumsi. Salah. Tapi hal-hal seperti itu kan kita bisa melihat pola-pola yang terjadi. Maka dalam proses akademik disampaikan setiap sesuatu yang terjadi dan proses pengelolaannya itu penuh dengan ketidaktransparansian, maka proses itu patut dipertanyakan. Terjadi secara tiba-tiba ataupun memang setting terjadi. Saya melihat begini, Pak. Ketika kita berbicara pencegahan penularan COVID, masyarakat tidak percaya ini ketika adanya korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial, sehingga kepercayaan dari masyarakat di sini ini merupakan ide-idenya dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau kementerian dan sebagainya, sebagai upaya untuk meraup keuntungan. Dan juga kita melihat juga beberapa menteri-menteri lain juga kasusnya hampir sama tentang korupsi, baik Menteri Sosial dan sebagainya itu hampir sama lah kasusnya. Itu bagaimana melihat Abang secara sosial keteguhan masyarakat itu melihat pejabat negerinya yang menyatakan COVID ini ada wajib dilaksanakan vaksinasi, tetapi pemerintahnya sendiri tidak menggambarkan secara etis uang rakyat dihemat habis. Bagaimana? Saya teringat dengan apa yang pernah dibuat meme oleh rekan-rekan PMI. Mr. President Republic of Indonesia is the king of the service. Iya. Juara umum ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Bila dari seorang yang paling tertinggi secara kuasa menampilkan seperti itu, otomatis itu diikuti oleh bawahannya. Hal itu telah dikaji oleh Rike Diah Pitaloka, rekan presiden separtai. Oh iya. Hari ini saudari Rike itu menjadi partai yang sama juga ya, partai penguasa, menjadi anggota DPR RI. Tetapi sekarang aktivitas beliau itu tidak seperti tulisannya. Jadi ada semacam penyakit yang lebih parah dibandingkan pandemi yang menular ke dalam kehidupan pejabat negara, yang itu ditampilkan dari seorang yang paling tinggi yang mereka anggap menjadi role model, Menteri Sosial. Sunya buat dia, sialnya buat kita. Terjadi. Seberapa banyak? Jadi masyarakat itu mengemban sialnya lah ya. Artinya uang untuk masyarakat, sehingga masyarakat ini siap untuk kepentingan pribadi sendiri. Bahkan dalam beberapa media itu kan tertera daftar pejabat yang harta kekayaan naik selama pandemi. Semoga itu memang usaha mereka sendiri. Mungkin selain dari segala pejabat, dia punya usaha-usaha yang sendiri. Belakang kita tidak melihat itu, tapi yang kabar dari media, setiap pejabat itu memiliki keuntungan pun kekayaannya itu berlipat ganda ketika di pandemi ini. Semoga itu adalah asumsi kita. Jadi itu hal yang gimana ya? Kok bisa gitu? Kita tidak bisa menggambarkan lagi ya? Dalam kondisi negara sedang sulit, masyarakat sedang sulit,
kenapa ada semacam perilaku yang lebih bejat yang sudah terbukti lah. Nah, seperti hari ini Wakil Ketua DPR itu dia juga sudah terbukti sudah diangkut oleh KPK. Ya. Kenapa? Apakah pandemi ini memang akses untuk menumpuk suburkan kejahatan kah? Jadi ada satu buku untuk negeri salah urus seperti inilah kejadiannya. Negeri salah urus. Negeri salah urus. Jadi diurus kayak gini salah seperti itu. Kalau pada akhirnya pejabat dengan perilakunya, konstitusi tetap dia tersembunyi, masyarakat dengan kehidupan mereka sendiri. Artinya pejabat, negara dengan masyarakat tidak ada semacam kesinambungan di situ. Padahal di dalam pembukaan konstitusi Republik Indonesia kan disampaikan tujuan negara Indonesia memiliki segenap tumpah darah Indonesia. Hari ini banyak darah yang bertumpah bukan darah berlihat. Tapi secara garis besar ya. Orang sedih saja disebabkan kebijakan negara kan itu juga menjadi sebuah refleksi yang harus kita lihat. Jadi bagi saya mengenai vaksin ini sesuatu yang terkadang membuat saya pilih jengkel melihat pejabat yang memiliki otoritas berperilaku demikian. Apalagi kan kemarin ketika pernyataan Kadis itu kan menuai banyak komentar kontra. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Karena ada yang mengatakan hal itu disampaikan kepada pejabat nakal di daerah secara bawah. Kalau memang seperti itu tujuannya, ya dibuktikan secara spesifik dengan dijelaskan seperti ini. Baik, para sahabat Badan TV, kesempatan pada hari ini podcast asumsi kita mengenai tentang vaksinasi menghantui masyarakat di Bumi Serambi. Sangat cukup menarik pembahasan kali ini. Mungkin ada tambahan kira-kira Bang untuk kesimpulan yang bisa kita tarik atas perbincangan kita hari ini. Ini sebenarnya seperti ini. Kita sering bahkan hampir setiap saat melakukan semacam seminar dan diskusi dan itu harus penting. Karena gini, yang saya pahami kejahatan itu tumbuh bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi karena banyaknya orang baik yang dia. Banyaknya bukan karena orang yang banyak yang jahat, tapi banyak orang yang baik menjadinya. Karena banyaknya orang baik yang dia. Dan kita tidak berdiam diri, kita melawan semampu kita. Karena salah seorang guru besar dosen kami di UGM sana, Profesor Faruk, hanya dibutuhkan 3 hal bagi seseorang untuk memimpin partai. Apa itu? Tahu, mau, dan mampu. Tahu, mau, dan mampu. Apakah setiap pejabat negara kita memiliki 3 hal ini? Mari kita lihat yang sedang, dan yang akan terjadi. Jadi ingatlah wahai pejabat bahwa ada pertanggungjawaban yang jelas. Iya. Mari melakukan kebaikan dari sini dengan kekuasaan kita. Selebihnya itu saja. Terima kasih. Ramadannya. Iya. Bangdan TV. Bangdan TV untuk sharingnya. Insyaallah kita akan berjumpa pada waktu selanjutnya. Baik, sahabat Badan TV di podcast asumsi kita pada hari ini, yaitu berbicara tentang vaksinasi yang menghantui masyarakat di Bumi Serambi. Yang cukup menarik di sini adalah kata-kata beliau, legal belum tentu bermoral. Artinya pemerintah harus mengedepankan moralnya kepada masyarakat Indonesia. Karena lebih itu, saya sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini memberikan pantunlah untuk sahabat-sahabat Badan TV dimanapun Anda berada. Podcast kita asumsi pada hari ini merupakan asumsi kita. Bisa teman-teman mempelajari lebih mendalam lagi kepada teman-teman yang lainnya. Baik, satu pantun untuk teman-teman. Bungong jempa terkena sinar matahari, ngecas HP jangan di atas TV. Sampai berjumpa di kemudian hari di podcast asumsi sahabat Badan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.